Dua sosok artis yang bakal jadi tersangka baru kasus korupsi Harvey Mois. Nama Raffi Ahmad terseret. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan suami artis Sandra Dewi Harvey Mois terus bergulir dan kini dikabarkan menyeret artis lainnya. Bahkan, tak lama lagi Kejaksaan Agung bakal menetapkan tersangka baru yang diantaranya merupakan artis terkenal tanah air. Lantas, siapa sosok dua artis yang bakal menyusul Harvey Mois mendekam di penjara? Diketahui, Kejagung RI disebut telah mengantongi dua nama artis terkenal bakal susul suami Sandra Dewi Harvey Mois. Bakal susul Harvey Mois, dua artis terkenal ini disebut tersandung kasus korupsi timah. Dengan keterlibatan Harvey Mois, Helena Lim, beberapa orang berikutnya katanya dari Kejaksaan Agung. Ada pesohor juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch, Hanifah Sutrisna dikutip dari Grid ID. Disebutkan bakal ada 6 tersangka baru dalam kasus itu. Tambahan tersangka dari informasi dari Kejaksaan Agung dan 6 lagi tersangka terusnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumadena. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar. Tapi ini adalah kebangkitan dan keberaniannya ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah disidangkan semua. Ini kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penampakan kasus ini tentu tidak mudah. Dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangkanya. Kita tetap bekerja sesuai dengan harapan masyarakat. Orang yang patut bertanggung jawab akan kita ungkap. Jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor ataupun artis yang ikut terlibat. Sayangnya, Ketut belum mau secara belak-belakan membongkarnya. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua. Terpenting juga adalah kejahatan korporasi saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih. Jadi bukan orang per orang saja ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap, gratifikasi, bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Untuk sekarang, soal TPPU, tindak pidana pencucian uang, gratifikasi, suap, orang yang menikmati bisa kita jerat nanti. Kepada masyarakat, dukung kami. Jangan lepaskan mata Anda kepada kami Kejagung. Kita akan ungkap semua. Masyarakat jangan khawatir, akan ditelusuri. Kita punya banyak strategi untuk menghukum orang yang bersalah. Kalau ini nggak kena dengan pasal, ini kita akan sangkutkan dengan ini. Dukung kami semaksimal mungkin, pungkasnya. Sandra Dewi pun akhirnya dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI imbas dari kasus korupsi suaminya, Harvey Mois. Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat bernama Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi. Kelompok tersebut melaporkan Sandra Dewi lantaran ingin tahu apakah sang artis juga ikut terlibat di dalamnya. Jadi kami di sini secara resmi membuat pengaduan masyarakat agar kiranya kejaksaan dalam hal ini penyidik mencari tahu apakah Sandra Dewi terlibat. Ujar Koordinator PHK Subdaria Nuka. Dikatakan Nuka, Sandra harus tahu soal sumber pencarian Harvey Mois, sebab penghasilan Harvey tentunya diberikan kepada sang artis. Oleh karena itu, menurut Nuka, Sandra juga layak untuk dipertanyakan keterlibatannya. Kelompok ini menyertakan sejumlah dokumen, salah satunya yakni pemberitaan media online. Untuk bukti, kami bawa dari media online screenshot. Jadi beberapa media online sudah kami masukkan bebernya. Pada Senin 1 April 2024, Kejagung telah melakukan pemeriksaan ke rumah Harvey Mois. Kejagung menyita beberapa barang bukti dari rumah sang artis. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, kumpulan dokumen terkait, ujar Kepala Pusat Penegakan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumadena. 2 mobil mewah milik Sandra Dewi pemberian dari Harvey Mois juga ikut disita. Viralnya kasus Harvey Mois ternyata ikut menyeret-nyeret nama Raffi Ahmad.
Raffi Ahmad pun merespon kabar yang menyeret keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah yang melibatkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois. Nama Raffi Ahmad terseret setelah sebuah video beredar di media sosial yang menggambarkan dirinya seolah-olah ditangkap. Video itu juga berisi narasi ia terlibat dalam kasus yang merugikan negara 271 triliun rupiah itu. Ah, capek gue dikaitkan mulu. Kemarin dibilang pencucian uang lah, diamkan saja. Nanti juga hilang sendiri kalau memang tidak terbukti, kata Raffi Ahmad. Allah enggak tidur, enggak usah pusing menghadapi berita-berita yang hoaks, timpalnya. Meski menepis kabar kasus suami Sandra Dewi itu, Raffi sendiri mengaku bingung mengapa dirinya bisa dikaitkan. Apalagi namanya santer muncul hanya karena video konten prank yang kembali beredar di media sosial. Nggak ngerti, aku juga nggak ngerti. Itu kan cuma gara-gara video prank Atta Halilintar 5 tahun lalu. Kita di prank terus diedit-edit, kata Raffi. Video konten prank itu menampilkan Raffi Ahmad yang seakan-akan sedang diringkus oleh pihak kepolisian. Di dalam video turut menampilkan istri Raffi, Nagita Slavina, yang menghalangi polisi gadungan tersebut. Artis Raffi Ahmad diringkus polisi karena terlibat kasus pencucian uang 271 triliun. Nagita Slavina ngamuk, tulis narasi video tersebut. Setelah mengetahui kehebohan itu, Raffi segera membantah dan menyebut narasi video itu adalah hoaks. Dalam kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah, Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka seperti Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mukhtar Riza Pale Pitabrani, hingga Harvey Mois sebagai perpanjangan tangan dari PT Refinet Bank Katim. Ada pula Crazy Rich Pig Helena Lim selaku manajer PT QSA yang diduga kuat memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerja sama penyewaan peralatan proses pelaburan timah. Kejagung menyebut nilai kerugian ekologis dalam kasus ini diperkirakan mencapai 271 triliun rupiah berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB Bambang Hero Suharjo. Nilai kerusakan lingkungan terdiri dari 3 jenis, yakni kerugian ekologis sebesar 183,7 triliun rupiah, ekonomi lingkungan sebesar 74,4 triliun rupiah, dan terakhir biaya pemulihan lingkungan mencapai 12,1 triliun rupiah.